Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Berkali-kali, anggota perkumpulan pengemis darah hitam dibuat keok oleh iblis pencabut sukma. Akankah para ketuanya akan turun tangan? Yuk cari tahu di video berikut ini. Sekali lagi, iblis pencabut sukma menengadah dan keluarkan suara tertawa bekakakan. Dari arah pintu, melangkah enteng seorang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Tubuhnya tinggi kekar, tampangnya seram. Kumis dan janggutnya tajam meranggas, sedang salah satu matanya picak. Para ketua, izinkan aku si mata picak membuat perhitungan dengan manusia itu. Baik, pengemis kaki pincang maupun pengemis mata buta sama-sama manggutkan kepala. Mata picak adalah anggota yang paling tinggi ilmunya dan mempunyai kelihayan dalam memainkan senjata rahasia paku darah hitam. Karena itu, ketua-ketua perkumpulan pengemis darah hitam sama-sama mempercayakan bahwa anggota mereka yang berilmu tinggi ini sanggup mengalahkan lawan yang tangguh itu. Mata picak putar tubuh menghadapi iblis pencabut sukma. Iblis pencabut sukma, dia berkata, "Aku, pengemis mata picak, mohon diberi beberapa jurus pelajaran dari kau." Aha, mata picak, kau punya peradatan sedikit. Bagus, aku ampunkan jiwamu. Tapi lekas, korek kau punya biji mata, lalu tinggalkan tempat ini. Gigi-gigi dan geraham pengemis mata picak bergemelertakan. Kepongahanmu setinggi langit, iblis pencabut sukma. Tapi apa kau kira kau punya nyawa rangkap? Iblis pencabut sukma tertawa bergelak. Dikasih keampunan, malah menantang. Sudahlah, tiada guna bicara panjang lebar padamu. Mulailah. Karena kau yang minta dikirim ke akhirat, maka kau mulai lebih dulu mata picak, kata iblis pencabut sukma dengan jumawa. Mendengar ini, pengemis mata picak tidak sungkan-sungkan lagi. Laksana terbang, tubuhnya melesat ke muka. 4 tendangan menderu, 6 pukulan membadai. Diam-diam, iblis pencabut sukma terkejut juga melihat kehebatan lawan yang satu ini. Dia membentak garang dan berkelebat cepat. Tubuhnya pun lenyap. Kelebatan tubuhnya mengeluarkan angin deras yang membendung keseluruhan serangan lawan. Penuh penasaran, pengemis mata picak keruk saku bajunya yang bertambal-tambal. Lihat paku, serunya. 12 paku hitam beracun melesat menyerang 12 bagian tubuh iblis mencabut nyawa. Manusia berkerudung ini menggerung dan kebutkan kedua tangannya. Maka terdengar jeritan pengemis mata picak. Enam dari paku darah hitamnya yang beracun berbalik dan menembus tubuhnya, yang sedang 6 lainnya mental peloteng. Terbiaklaklah mata pengemis kaki pincang dan anggota-anggota perkumpulan lainnya yang masih hidup. Sedang pengemis mata buta yang tidak punya mata, kelihatan wajahnya mengkerut tegang. Iblis pencabut sukma, buka suara pengemis mata buta. Kita sama-sama satu golongan hitam. Antara pihakku
dan pihakmu tiada permusuhan. Mengapa turun tangan sampai seganas ini? Aku bosan mendengar bicaramu yang itu ke itu juga. Walau bagaimanapun, aku tidak sudi disamaratakan satu golongan dengan kau. Aku beri 5 kejapan mata bagimu dan rekamu si pincang untuk merenung dan memenuhi permintaanku. 5 kejapan mata pun lewat dalam suasana hening tegang. Kalian, manusia-manusia keras kepala dan dogol geblek, bentak iblis pencabut sukma. Lihat ini. Sepasang tangannya terpentang ke muka dan 2 larik sinar merah yang menyeruak seperti kipas menggebu-gebu ke arah 13 orang anggota perkumpulan pengemis darah hitam. Pengemis kaki pincang dan pengemis mata buta terkejut. Buru-buru keduanya hantamkan tangan untuk memapasi, namun luput. Di seberang sana, 13 anggota perkumpulan pengemis darah hitam mencelat ke dinding dan jatuh bertumpukan tanpa nyawa. Tubuh mereka matang merah laksana dipanggang. Maka murkalah kedua pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Keduanya maju berbarengan. Dua tokoh silat yang katanya lihai dan terkenal, nyatanya hanya nama-nama kosong belaka. Menyerang, main keroyok, kata iblis pencabut sukma dengan suara lantang. Pengemis mata buta, meskipun tokoh silat jahat golongan hitam, tapi mendengar ini segera bersurut mundur dan berkata, "Saudara pengemis kaki pincang, bereskan biang malapetaka ini." "Tak usah khawatir saudara mata buta," menyaut pengemis kaki pincang. "Tapi aku tidak begitu senang menghadapi manusia yang sembunyikan muka di balik kerudung." Habis berkata begini, dengan keluarkan jurus Garuda Sakti, maka berkelebatlah pengemis kaki pincang. Demikian cepat gerakannya sehingga tak terduga sama sekali oleh iblis pencabut sukma. Sret! Maka robek dan tanggallah kerudung merah iblis pencabut sukma. Dan terkejutlah pengemis kaki pincang. Muka iblis pencabut sukma nyatanya benar-benar menyeramkan seperti iblis. Keseluruhan mukanya hancur oleh bopeng-bopeng yang besar. Kedua matanya sangat besar dan menjorok ke muka serta jereng. Hidungnya hampir sebesar telapak tangan dan pesek lebar menutupi pipinya yang cekung. Bibirnya sangat tebal dan tak bisa dikatupkan, sehingga kelihatanlah gigi-giginya yang besar-besar dan busuk. Kejut pengemis kaki pincang hanya seketika. Menyusul terdengar suara tertawanya membahak. Aha, kiranya iblis pencabut sukma bermuka terlalu buruk. Lebih buruk dari iblis sungguhan. Pantas sembunyikan muka di balik kerudung. Iblis pencabut sukma mendongak ke atas. Hidungnya keluarkan suara mendengus. Jangan harap kau bisa selamat dalam 3 jurus setan alas, bentaknya. Dan di saat itu, pengemis kaki pincang sudah melayang sebat ke mukanya. 2 tangan terpentang, kemudian membuat 6 serangan beruntun yang disusul oleh 4 tendangan dahsyat. Iblis pencabut sukma mengaum macam harimau lapar. Sekali dia berkelebat, maka lenyaplah tubuhnya, dan pada sekejapan mata kemudian, sinar merah berbentuk kipas menggelombang menyerang pengemis kaki pincang. Saudara kaki pincang, hati-hatilah, memperingatkan pengemis mata buta. Cuma pukulan picisan begini, siapa yang takut? Sahut pengemis kaki pincang seraya melompat 3 tombak ke atas. Serangan lawan berhasil dielakkan oleh pengemis kaki pincang. Dengan geram, iblis pencabut sukma lompatkan diri pula ke udara, seraya lancarkan jurus menendang langit menjungkir awan. Karena jurus ini mempergunakan lebih dari setengah bagian tenaga dalamnya, maka tak ampun pengemis kaki pincang mencelat ke atas panglari atau loteng. Lotengnya pun bobol. Beringas sekali, sudah berhasil lepaskan diri dari jepitan papan-papan loteng. Pengemis kaki pincang cabut pipa besarnya dari balik pakaian yang bertambal-tambal. Sekali menyedot, sekali menghembus, maka melesatlah asap pipa yang pekat kelabu dan mengandung racun ganas.
Ilmu rongsokan macam ini tak perlu dipertontonkan padaku, kaki pincang, ejek iblis pencabut sukma. Tangan kanannya diangkat ke atas lalu ditarik ke bawah. Pukulan pencabut sukma. Pengemis kaki pincang dengan cepat kerahkan tenaga dalamnya. Tapi apa daya, dia tak bisa selamatkan diri. Isi perutnya serasa dibetot, nafasnya serasa disedot, dan puah! Pengemis kaki pincang muntah darah. Laksana daun kering tubuhnya yang tak bernyawa itu melayang ke bawah dan terhampar di lantai. Bagaimana selanjutnya? Apakah pengemis mata buta akan membalas kematian sejawatnya itu? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.